Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas tentang teorema sisa, yaitu teorema sisa yang ketiga yang berbunyi jika polinomial fx berderajat n dibagi dengan x dikurang a dikali x dikurang b, maka sisanya adalah mx ditambah n di mana fa itu sama dengan ma ditambah n dan fb sama dengan mb ditambah n. Nah, maksud dari x dikurang a dikali x dikurang b ini merupakan faktor dari fungsi kuadrat. Ya, fungsi kuadrat yang sudah difaktorkan. Nah, ketika pembaginya adalah fungsi kuadrat, maka sisanya, ingat sisanya minimal satu pangkat di bawah pembagi. Nah, karena pembagi fungsi kuadrat, maka sisanya minimal dia fungsi linear ya, atau fungsi dengan derajat x-nya paling tinggi 1. Maka bisa dituliskan dalam bentuk ax ditambah b, atau mx ditambah n, atau px ditambah q, tidak masalah ya. Intinya fungsi linear atau fungsi dengan pangkat tertinggi dari x-nya adalah 1. Nah, bukti dari teorema ini adalah, ingat bahwa setiap pembagian polinomial dapat dituliskan dalam bentuk fx sama dengan px dikali hx ditambah sx. Nah, kita substitusikan px yaitu x dikurang a dikali x dikurang b dikali hx ditambah sx. Nah, di sini sisanya adalah mx ditambah n. Nah, pertama tentukan terlebih dahulu pembuat 0 dari pembagi. Nah, karena pembaginya x dikurang a dikali x dikurang b, nah kita buat menjadi sama dengan 0. Berarti yang pertama x dikurang a sama dengan 0, berarti x sama dengan a. Atau x dikurang b sama dengan 0, berarti x sama dengan b. Nah, nilai x sama dengan a dan x sama dengan b, kita substitusikan ke persamaan. Persamaan ini. Lanjut, berarti untuk x sama dengan a. Nah, setiap ada x kita ganti dengan a, ya berarti fa sama dengan a dikurang a dikali a dikurang b dikali ha ditambah ma ditambah n. Nah, a dikurang a berapa? 0 kan? Nah, 0 dikali ini semua. Ingat, setiap bilangan jika dikalikan dengan 0, maka hasilnya pasti 0. Atau ketika kita menentukan menggunakan konsep teorema sisa, bagian sini, ingat ya, bagian sini pasti selalu 0 ya. Bagian sini pasti selalu 0. Berarti FA sama dengan MA ditambah N. Ini yang pertama. Untuk X sama dengan B, berarti FB sama dengan B dikurang A dikali B dikurang B dikali HB ditambah MB ditambah N. Nah, B dikurang B berapa? 0 kan? Lagi, bagian sini pasti selalu 0. Berarti FB sama dengan MB ditambah N. Nah, ini bunyi dari teorema sisa yang ketiga. Berarti kita fokusnya ke bagian sini ya. Berarti terbukti bahwa FA sama dengan MA ditambah N dan FB sama dengan MB ditambah N. Ini bukti dari teorema sisa tersebut ya, yang ketiga. Nah, untuk lebih memahami tentang teorema sisa yang ketiga, perhatikan dengan seksama contoh soal berikut ini. Nah, diketahui fx dibagi x dikurang 1 bersisa 2 dan fx dibagi x ditambah 2 bersisa negatif 1. Tentukan sisa pembagian fx oleh x kuadrat ditambah x dikurang 2. Jadi di sini fx atau fungsi polinomialnya tidak diketahui. Hanya diketahui kalau dibagi dengan x dikurang 1 sisanya 2. Kalau dibagi dengan x ditambah 2 sisanya negatif 1. Nah, bagaimana kalau dibagi dengan x kuadrat ditambah x dikurang 2? Berapa sisanya? Nah, tugas kita menentukan sisa pembagiannya. Pertama kita fokus ke bagian sini yaitu fx dibagi x dikurang 1 bersisa 2. Nah, tentukan terlebih dahulu pembuat 0 dari pembagi, maka x dikurang 1 sama dengan 0, diperoleh x sama dengan 1. Nah, berarti f1 sama dengan 2. Nah, kalau kurang paham, ingat teorema sisa yang pertama, bahwa fx sama dengan sx. Nah, ketika kita menentukan nilai suatu polinomial dengan mensubstitusikan x di sini sebagai pembuat 0 dari pembagi atau f1, maka hasilnya sama dengan sisa dari pembagian atau s1. Maka kalau kita mencari nilai f1 sama dengan sisa, berapa sisanya? 2. Jadi kalau dituliskan secara utuh panjang sekali ya, repot kita. Maka gunakan konsep atau teorema yang sudah dipelajari sebelumnya, sangat-sangat memudahkan.
Maka diperoleh F1 di mana 1 merupakan pembuat 0 dari pembagi sama dengan sisa pembagian. Berapa sisanya? 2. Berarti F1 sama dengan 2. Nah, yang kedua, kita fokus ke bagian sini, yaitu fx dibagi x ditambah 2 bersisa negatif 1. Pertama, tentukan pembuat 0 dari pembagi. Nah, pembaginya x tambah 2, berarti dibuat menjadi sama dengan 0. Berarti diperoleh x sama dengan negatif 2. Sama ya, berarti f negatif 2, berapa sisanya? Negatif 1. Berarti f negatif 2 sama dengan negatif 1. Nah, dasarnya yaitu teorema sisa yang pertama. Ya, kalau bingung silakan ditulis lengkap ya. F negatif 2 sama dengan negatif 2 tambah 2 dikali H negatif 2 tambah S negatif 2. Nanti bakalan ketemu bahwa F negatif 2 sama dengan S negatif 2. Berapa sisanya? Negatif 1. Berarti F negatif 2 sama dengan negatif 1. Nah, hasil ini yaitu F1 sama dengan 2 dan F negatif 2 sama dengan negatif 1. Kita simpan dulu ya. Kita fokus lagi ke bagian yang ketiga, yaitu jika berapakah sisa pembagian fx oleh x kuadrat ditambah x dikurang 2. Jadi ini disimpan terlebih dahulu. Nah, kita substitusikan yang diketahui, yaitu pembaginya x kuadrat ditambah x dikurang 2, kemudian sisa. Nah, sisa ini berdasarkan teorema sisa yang ketiga ya, yaitu mx ditambah n. Nah, bagian ini kan bisa difaktorkan. X kuadrat ditambah x dikurang 2, yaitu, nah di sini kan ada 1 ya, jangan lupa. Bagian sini dijumlah atau dikali, dijumlah, kemudian bagian sini dikali. Artinya bilangan yang kalau dikali negatif 2 dijumlah 1, berapa bilangannya? Dikali negatif 2 dijumlahkan 1. Berapa? Ya benar ya, yaitu 2 dan negatif 1. Kalau dikalikan negatif 2 kan, 2 ditambah negatif 1, 1. Berarti persamaan ini bisa dituliskan menjadi fx sama dengan fx sama dengan x ditambah 2 dikali x dikurang 1 dikali hx ditambah mx ditambah n. Nah, pertama tentukan pembuat 0 dari pembagi. Nah, pembaginya ini ya, x ditambah 2 dikali x dikurang 1 sama dengan 0. Berarti x dikurang 1 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 1. Atau x ditambah 2 sama dengan 0. Berarti x sama dengan negatif 2. Nah, nilai x ini kita substitusikan ke persamaan ini lagi ya. Lanjut. Nah, untuk x sama dengan negatif 2, berarti f negatif 2 sama dengan negatif 2 ditambah 2 dikali negatif 2 dikurang 1 dikali h negatif 2 sama dengan m dikali negatif 2 ditambah n. Negatif 2 ditambah 2 berapa? 0. Negatif 2 dikurang 1, negatif 3. Kemudian m dikali negatif 2, yaitu negatif 2m. Ingat bagian sini, nah ini pun tidak dioperasikan tidak mengapa ya. Intinya bagian sini pasti akan selalu 0. 0 dikali negatif 3 dikali h negatif 2 berarti 0. Berarti diperoleh f negatif 2 sama dengan negatif 2m ditambah n. Nah ingat, nah tadi kan nilai dari f1 sudah diperoleh itu negatif 2 dan f negatif 2 sama dengan negatif 1. Nah, nilai ini kita gunakan kembali. Nah, di sini f negatif 2 berapa? Negatif 1. Berarti negatif 2m ditambah n sama dengan negatif 1. Nah, ini kita buat menjadi persamaan yang pertama. Lanjut, untuk x sama dengan 1. Sesuai dengan pembuat 0 dari pembaginya ya. Berarti F1 sama dengan 1 ditambah 2 dikali 1 dikurang 1 dikali H1 ditambah M dikali 1 ditambah N. 1 dikurang 1 hasilnya 0. Berarti 3 dikali 0 dikali 1 hasilnya juga 0. F1 sama dengan M ditambah N. Nah, F1 berapa nilainya? 2. Berarti M ditambah N sama dengan 2. Berarti ini menjadi persamaan yang kedua. Nah, akan ditentukan nilai M dan N menggunakan cara eliminasi substitusi. Nah, kenapa harus dicari ini? Ingat, yang kita cari adalah sisa pembagian. Nah, sedangkan fungsi polinomial tidak diketahui.
maka gunakan teorema sisa yang ketiga, maka sisanya adalah mx ditambah n. Nantinya kita akan mencari nilai m dan n. Nah, di sini kita gunakan cara eliminasi substitusi sesuai dengan persamaan yang pertama dan yang kedua. Nah, biar n ini hilang atau 0, dijumlah atau dikurangkan? Iya, dikurangkan ya. Berarti negatif 2 dikurang 1, negatif 3 ya, bukan 1 ya. Atau negatif 1. Negatif 2 dikurang 1, negatif 3. N dikurang N sama dengan 0. Negatif 1 dikurang 2, negatif 3. Jangan sampai salah eliminasi ya. Nah, berarti M sama dengan negatif 3 dibagi negatif 3M sama dengan 1. Nah, diperoleh nilai M sama dengan 1. Kembali lagi kita substitusikan ke persamaan. Yang pertama atau yang kedua, tidak jadi masalah ya. Nah, di sini kita gunakan persamaan yang kedua, yaitu M ditambah N sama dengan 2. Nah, 1 ditambah N sama dengan 2. Berarti N sama dengan 2 dikurang 1 berapa? 1. Maka N sama dengan 1. Diperoleh nilai M sama dengan 1 dan N sama dengan 1. Nah, ingat sisanya adalah mx ditambah n. Nah, ini yang mau kita cari. Mx ditambah n. Berapa sih nilai m dan n-nya? Sehingga nanti sisa pembagiannya diperoleh. Mx ditambah n. M-nya 1. N-nya 1. Maka mx ditambah n sama dengan 1. Ganti m-nya dengan 1. Dikali x ditambah n-nya 1. 1 berarti 1 kali x. X ditambah 1. Nah, berarti diperoleh sisa dari pembagiannya adalah x ditambah 1. Nah, ingat kita menentukan sisa pembagian tanpa mengetahui fungsi polinomialnya ya. Jadi fungsi polinomial tidak diketahui, kita gunakan konsep teorema sisa yang ketiga. Nah, jadi kita misalkan sisanya itu mx ditambah n. Nanti terakhir kita akan mencari nilai m dan n. Ya. Kalau masih kurang jelas, silakan diulang-ulangi video ini sampai benar-benar mengerti ya. Sampai kalian benar-benar mengerti. Ya, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.